Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Zan Abdullah. Di video kali ini nih, videonya sangat menarik banget. Apa yang mau aku bahas? Gimana sih caranya untuk mendapatkan 10 juta nih dari beriklan di Facebook dan Instagram ya. Ingat, di sini aku selalu ngajarin teman-teman semuanya untuk menjadi lebih banyak cuannya dengan cara-cara yang ada strateginya. Jadi nggak sekedar cuma ngawang-ngawang, nggak cuma sekedar kayak gue pengen, tapi kita nggak punya planningnya, kita nggak punya hitung-hitungannya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajarin hitung-hitungannya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Jadi di sini judulnya adalah gimana sih caranya kita bisa mendapatkan 10 juta ya dari Facebook Ads tentunya. Nah, biasanya teman-teman, untuk kita mendapatkan 10 juta ya, tentunya profit bersih nih ya, yang kita inginkan adalah profit bersih. Untuk mendapatkan 10 juta tersebut, kita perlu yang namanya market, teman-teman. Oke? Kita perlu yang namanya market. Kenapa? Karena ingat sekali lagi, yang beli produk kita adalah market. Jadi jangan lupakan si market. Jangan selalu mikirin produk, tapi lupa bahwa yang beli produk kita adalah si market gitu. Nah, biasanya aku selalu ngajarin ya ke teman-teman semuanya, itu selalu pahami tentang yang namanya market. Dan harus dipikirin juga market butuhnya apa, market punya masalah apa. Kita harus pahami juga mereka tuh butuhnya apa yang diinginin dia. Kalau kita jualin produk ini mau beli atau enggak gitu. Nah, kita harus pahamin itu juga. Ya, begitu udah dapat marketnya nih, marketnya luas, marketnya punya masalah yang sangat tinggi. Nah, kita sebagai pebisnis itu adalah problem solving ya, atau enggak problem solver lah. Intinya kita pengen nyelesain masalah dari market kita ya. Setelah kita udah menemukan marketnya nih, biasanya aku selalu melakukan research market dan aku analisa lagi apakah benar marketnya ada, apakah benar marketnya besar, dan apakah si market ini adalah orang yang mampu ya, willing, atau enggak dia bakalan bisa nggak nih kita jualin ya. Dan yang kedua adalah biasanya aku mencari produk dengan margin 100k, teman-teman. Mencari produk dengan margin 100 ribuan. Ya, misalnya harga produknya itu 20 ribu. Nah, biasanya aku akan jual di Facebook Ads itu 120 ribu. Kenapa sih kak? Aku biasa, misalnya kalian biasa jualan online itu marginnya cuman 5 ribu, 10 ribu, kok di Facebook Ads bisa 100 ribuan? Ya gitu. Kenapa? Karena kita punya biaya marketing, kita punya biaya iklan. Ya, belum lagi kalau udah besar kita perlu bayar karyawan, bayar admin, operasional kantor dan segala macamnya. Jadi kita perlu margin yang 100k gini. Ya, ketika kita margin udah dapat 100k, kita udah akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan 10 juta. Ya, seumpama nih teman-teman pengen aku di Tangerang nih, aku pengen pergi ke Jakarta. Ya, untuk menuju ke Jakarta itu ada cara lambat, ada cara cepat. Masa iya aku ke Jakarta naik sepeda gitu? Kan lama nyampenya, iya nggak? Kita mau ke Jakarta nih, naik sepeda lama, padahal tinggal naik Grab aja gitu. Mungkin naik sepeda mungkin bisa nyampe 3 jam, 4 jam, 5 jam segala macem. Tapi dengan Grab itu sejam 2 jam nyampe. Ya, sama halnya dengan kita ingin mendapatkan 10 juta. Kita harus mencari marginnya ya. By the way, margin itu adalah profit ya. Profit per closing produk itu kita berapa duit dari situ. Nah, untuk kita dapat 100k ini, kita akan lebih cepat. Ibaratnya kita mau ke Jakarta nih, kita ibaratnya naik Grab, kita lebih cepat nyampenya ya. Lalu setelah kita udah dapat margin 100k, kita tinggal kaliin aja di sini ya. 100 ribu dikali berapa untuk mendapatkan 10 juta. Kita butuh berapa orang yang beli produk kita ya. Karena 100 ribu kali 10 orang tuh udah 1 juta. Berarti kita cuma butuh berapa? 100 orang ya. Yang dimana artinya untuk mendapatkan 100 orang ini kita perlu apa, teman-teman? Kita perlu ngiklan. Makanya di atas tadi aku tekanin bahwa kita perlu yang namanya market. Marketnya perlu luas, marketnya perlu ada besar. Jangan cuma marketnya cuma 10 orang, 20 orang, ya susah. Kita perlu market yang jutaan orang gitu. Nah, dari 100k ini dikali 100 orang ini udah sama dengan 10 juta gitu. Jadi dengan beriklan, target kita bisa closing dengan 100 orang. Tentunya sudah dipotong dengan biaya iklan ya. Tentunya sudah dibayar potong iklan gitu. Nah, dengan hitung-hitungan seperti ini kita akan lebih jelas, kita akan lebih fokus dalam menjalani iklan, kita akan lebih fokus
dan lebih bersemangat gitu ngejalaninnya, karena gamblang, karena hitung-hitungannya udah ada. Kita perlu ngelakuin A, B, C, D, E, F, G untuk mendapatkan goal kita. Ketika kita nggak punya goalnya, kita akan malas-malasan. Ketika kita nggak ada goalnya, nggak ada planningnya, yang ngejalaninnya bakalan gitu-gitu aja dan akan susah untuk capeknya gitu. Nah, setelah udah hitung-hitungan seperti ini, kita mulai nih ya. Biasanya aku udah mulai nih ngetesting iklan gitu. Ya, ngetesting iklannya nih. Ngetesting iklan nih perlu biaya juga gitu. Nah, biasanya aku ngetes ya, misalnya anggaplah produk yang kita testing ini ya, namanya aku masih dropship dan masih nge-resell juga, by the way teman-teman. Aku belum punya produk sendiri dan cocok banget nih buat teman-teman pemula gitu. Belajar sama aku, ya aku sendiri masih dropship sama resell. Ya, tapi aku alhamdulillah udah punya banyak banget produk yang aku jual dan lakunya tuh luar biasa gitu, berkat belajar di Facebook dan Instagram netting iklan gitu. Nah, setelah itu biasanya aku ngetesting iklan nih, ngetesting iklan, anggaplah produknya tersebut bagus. Nah, biasanya aku langsung masuk ke fase apa teman-teman? Fase scaling gitu. Jadi fase scaling ini teman-teman, fase dimana kita genjot iklan kita agar kita bisa cepat untuk mencapai ke 10 juta ini gitu. Ya, untuk mencapai 10 juta ini kita perlu yang namanya scaling teman-teman. Perlu yang namanya scaling. Jangan ngiklan cuma 100 ribu lagi, 100 ribu lagi, 100 ribu lagi, 100 ribu lagi gitu. Ya, kenapa? Karena kalau begitu caranya sampainya lama. Ya, teman-teman untuk mencapai goal teman-teman perlu yang cepat, jangan yang lambat. Ya, dengan scaling ini kita cepat. Ya, yang awalnya kita ngetesting iklan cuma spending iklan 100 ribu, 200 ribu. Nah, kita kalau emang udah bagus, kita harus cepet-cepet yang namanya scaling. Ajar ya iklan 1 juta, 2 juta, biar kita cepet untuk mencapaikan 10 juta itu. Nah, selanjutnya teman-teman, hitung-hitungan di iklannya nih. Ya, tadi kan hitung-hitungan di profit produknya gitu. Nah, sekarang kita hitung-hitungan di fase scaling gitu. Kita anggapnya udah scaling gitu. Nah, biasanya di fase scaling ini di nomor 5 ya, hitung-hitungannya itu aku anggaplah ya ada namanya CPR ya, CPR ya, bagi teman-teman yang udah iklan biasanya paham nih. Nah, CPR itu ya aku anggapnya di sini adalah 10.000 per lead ya, per lead ya, per lead. Per lead itu artinya teman-teman per orang ngechat atau enggak per orang ngisi form di landing page kita gitu. Nah, CPR anggapan di sini 10.000 gitu. Nah, kita kan butuh yang dimana 100 orang nih ya. Biasa di Facebook Ads itu dari dashboard itu datanya 200. Biasanya yang masuk chat itu 150, 120 gitu kan. Jadi nggak real banget. Ya, emang begitu sistemnya si Facebook gitu. Nah, anggaplah CPR 10k ini, kita anggaplah kita berarti 10.000, berarti kita butuh sekitar budget iklan, anggaplah kita dapat 200 lead, berarti kita butuh budget iklan itu di 2 juta. Sehingga kita mendapatkan 200 lead nih. Ya, kita mendapatkan 200 lead. Yang dimana anggapannya ini 200 lead ini kita anggap lagi ya, ini hanya hitung-hitungan kasar aja nih, hanya hitung-hitungan analoginya seperti ini biar lebih mudah gitu. Nah, dari 200 lead ini ya, masuk chat gitu. Misalnya kita anggaplah ini ke WA gitu. Masuk chat anggaplah 150 gitu ya. Jadi dari dashboard ke WA itu bagus gitu. Nah, masuk 150 chat gitu. Nah, biasanya teman-teman dari 150 chat ini belum tentu ya. Ada beberapa produk yang emang closing rate-nya di 60%, 70% ya. Yang belum tahu closing rate itu, biasa kan customer ngechat kita banyak nih. Ya, ada 100 orang, biasanya closing cuma 50, 60, 70, nggak 100%. Tapi ada juga produk-produk yang closing rate-nya itu 100%. Nah, salah satunya dulu aku pernah jual yang namanya preset. Itu closing rate-nya luar biasa gitu, 90%, 80%. Nah, kita anggaplah di sini masuk 150 chat dan closingnya kita anggap closing dia 120 deh. Anggaplah nih si adminnya atau CS jago gitu ya. Biar kita hitung-hitungannya gampang gitu. Nah, dari 120 chat ini teman-teman, anggaplah kita udah potong dengan biaya produknya. Berarti kita punya omset berapa teman-teman? Kita punya omset 12 juta di sini ya. Ini udah dipotong biaya produk nih, kita kurang potong di biaya iklan. Ya, berarti kan 120 tuh. Kita punya profit tadi berapa? Per orang itu closing profit kita 100.000. Dikali 120 orang berarti kita punya profit 120 juta. Belum profit bersih. Nah, 12 juta ini kita kurangin biaya iklan kita tadi 2 juta.
Nah, yang dimana hasilnya adalah 10 juta teman-teman ya. Inilah cara untuk teman-teman mendapatkan 10 juta dari beriklan di Facebook dan Instagram. Ini hanya hitung-hitungan kasar ya teman-teman. Bahkan bisa jadi nanti teman-teman bisa dapetin CPR-nya ini ya, bisa di CPR yang lebih murah gitu. Mungkin bisa di 5.000, ada di 7.000, ada di 9.000 mungkin. Sehingga peluang teman-teman untuk mendapatkan chat lebih banyak, peluang teman-teman untuk mendapatkan closingan pun lebih cepat teman-teman. Well teman-teman, mungkin itu aja video kali ini ya. So ini keren banget. Jadi ini adalah sebuah kerangka ya, sebuah apa sih namanya, coretan-coretan aku biasanya aku untuk mencapaikan goal-goal dalam beriklan gitu. Tentu semuanya perlu yang namanya planning, semuanya perlu yang namanya tertulis nih. Ya dengan tertulis seperti ini kan jadi jelas nih, oh ternyata gue perlu nyari produk yang harganya segini, perlu nyari produk yang marginnya segini, perlu closing sekian orang untuk mendapatkan sekian ya. Teman-teman jika ingin mendapatkan lebih mahal lagi, teman-teman jika ingin mendapatkan 100 juta ya, 500 juta, 500 1M gitu ya, tinggal dihitung-hitungan aja gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan itu gitu ya. Ya teman-teman, kalau tadi teman-teman udah belajar nih ya gimana caranya dapetin 10 juta, sekarang tinggal prakteknya ya. Teman-teman tinggal praktek caranya nyari market, praktek nyari produk, praktek ngiklan, ngetes, praktek scaling ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan 10 juta. Nah, jadi aku itu punya sebuah kelas ya. Ada kelas yang gratis, ada kelas yang berbayar. Nah, kalau yang gratis ini cocok banget buat teman-teman yang belum punya modal, yang masih pemula. Belajar semua di sana teman-teman. Ya, nama grupnya itu di Tribe ya, di Tribelio gitu ya. Teman-teman download aja, klik link di bio Instagram aku. Di sana aku ngajarin hal-hal kayak gini, aku ngajarin teori-teori. Nah, di sana aku sengaja aku buat di sana buat pemula, ayo biar paham dulu basicnya, biar paham gimana sih caranya ngiklan itu dengan benar gitu. Karena kebanyakan orang udah rugi, banyak yang bilang ke aku udah rugi puluhan juta buat nyoba-nyoba. Kan sayang banget duitnya teman-teman. Nah, terus yang kedua, ketika teman-teman udah bisa nih, ya udah bisa, udah paham basicnya, udah mau mulai praktek. Nah, kalau udah siap mau praktek, ikut kelas aku ya. Jadi gimana cara ikut kelas aku, nanti bisa tulis di kolom komen atau enggak nanti bisa chat aku aja di Instagram gitu. Nanti aku infoin ya, siapa tahu ada kelas terdekat gitu. Dan biasa setiap bulan selalu ada kelas aku belajar Facebook dan Instagram Ads. Dan tentunya yang ngajar nanti ada mentorku juga. Ya, yang ngajarin aku nih bisa sampai seperti ini, bisa seperti sharing-sharing seperti ini tuh ada mentor di belakangku. Nah, teman-teman juga sama. Kalau teman-teman pengen jago suatu hal, teman-teman perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya mentor, ya. Perlu yang namanya kendaraan teman-teman untuk menuju 10 juta ini gitu ya. Jadi itulah hal yang teman-teman perlu siapin untuk mendapatkan 10 juta. Ya, ingat, harus ada ilmunya untuk teman-teman mencapai goal yang teman-teman inginkan. Oke? Jangan lupa untuk masuk grup aku, kita belajar sharing-sharing secara gratis di sana. Dan kalau udah siap mau praktek, ikut kelas aku yang berbayar. Insya Allah di sana kita bakalan praktek bedah semuanya caranya. Market, nyari produk, ngetes iklan, scaling iklan, nganalisa iklan, ngebaca data, bikin landing page, dan segala macamnya. Oke? Oke teman-teman, mungkin videonya itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like ya, komen kalau ada pertanyaan, subscribe juga dong, biar video-video yang seperti ini bisa banyak orang ngeliat dan bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Oke guys, thank you banget udah nonton video ini. See you in the next video.